Lantas kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad, apa gerang untungnya? Apakah kita dapat ada ujungannya? Kalau diumpamakan jualan itu, ada, sangat ada sekali. Kalau sudah terpupuk mahabbah cinta di hati kita kepada Nabi Muhammad, maka terjaminlah orang tersebut masuk surga. Itu intinya. Bujur apa bujur? Jawaban. Intinya itu, kalau kita sudah cinta kepada Rasulullah, maka Allah tidak lagi memandang latar belakang kita, masuk ke dalam surga. Insya Allah. Memangnya ada apa di surga itu, Habib? Ya nyata kita hendak ke surga, bukan hendak sesuatu makanan, minuman, fasilitas tempat dan lain sebagainya. Akan tetapi kita seberataan hendak masuk surga itu tujuannya hendak berdapat dengan Sayyiduna Muhammad yang menjadi artisnya Allah Subhanahu wa ta'ala, artis dunia dan akhirat, dikenal oleh semua manusia dan semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya lapisan manusia yang mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi juga seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Rasulullah diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini menjadi rahmatan lil alamin, menjadi pembawa kasih sayang, pembawa kedamaian, pembawa kesejahteraan bagi alam semesta ini, yang dirasakan baik oleh manusia sampai dengan binatang lainnya daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak heran kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu banyak dikenal oleh beberapa bagian makhluk Allah yang kita kenal, dari kalangan binatang seperti onta kenal dengan Nabi, ya, apalagi payau kenal dengan Nabi, apalagi biawak kenal dengan Nabi. Biawak itu kenal dengan Nabi pian. Biawak, tahu biawak kada? Nah itu biawak, adingnya buaya. Biawak itu adingnya buaya. Ad-dabbu wal ghazala yashhadani laka birrisalah. Biawak berikut binatang lainnya termasuk payau. Tahu payau? Nah, ini bukan acil-acil nih. Tahu wae. Kalau Kemelak itu ada rumah makan di ini apa namanya payau. Iya kan? Nah, ada situ ulun sekali diajak singgah ke situ. Ini nyaman di Baijan. Ulun ini gangan apa nih? Payau. Kada. Bukan kada hakun, kada purun. Kada purun karena ini payau. Payau ini sawat di pedatuannya payau ini bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ujar si pedatuan payau, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Ini pedatuannya payau. Wallahu alam pedatuan kita. Ini pedatuan payau. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Loncat-loncat itu payau di hadapan Rasulullah, saking himungnya. Karena apa? Karena rahmatnya, kasih sayangnya Rasulullah bukan hanya kepada manusia, termasuk dengan payau sekalipun. Di mana dalam kisah dinyatakan itu payau ketika didapati oleh si pemburu jetu, ya, tahu pemburu jetu, ahli pemburu, didapati si payau tadi diikat di satu pohon, ya, begitu Rasulullah SAW lewat, maka si payau tadi mengiau-ngiau Rasulullah, ya Rasulullah, tolong ya aku.
Ya Rasulullah, siapa tidak minta tolong tuh? Kada ada orang yang minta tolong. Suaranya ada, minta tolong dengan Nabi Muhammad SAW, minta bantuan kepada Rasulullah. Allahu Akbar. Akhirnya dicari-cari oleh Rasulullah, didapatinya si payau tadi itu sedang diikat di sebuah pohon. Nah, teguring si Den di situ. Si payau, kesiannya nasib payau. Allahu Akbar. Ujar Rasulullah, payau, kenapa ikam nih guring di sini? Mengikat seorang. Mana ada aku mengikat seorang, aku diikat manusia. Allah, kada purunnya Rasulullah melihat si payau diikat tadi itu. Ya Rasulullah, siannya ikam payawai. Siapa gerang manusia mengikat ikam ni kurang ajar benar, amparnya orangnya. Datang orangnya, kuculuk. Hei, siapa itu? Aku jadi Muhammad. Pian kaya Muhammad. Kenapa ikan ikat payau ini? Ya, namanya kami kan berusaha, berburu, dapat payau, alhamdulillah. Segan apa lagi kalau bukan segan gangan sop, di sate, sap. Nah, makan nyaman. Takutan payau, ya Rasulullah, kami hendak di sop kah? Jadinya ikam hendak diolah sop, hendak di sate pulang nah. Banyak dagingnya ikam jar. Menyako kesiannya kok ya. Nangis si payau, nangis. Oh, payau nangis, hendak disumbulih si Den. Ya Allah, ya Rasulullah, tolong lepaskan aku. Wah, ya Rasulullah, kada kawa, aku minta izin berdahulu dengan si Den. Hai fulan, bisakah dilepaskan payau itu? Wah, kada kawa, susah payah aku ini mendapatkannya. Kada mungkin sudah dapat dilepaskan. Nah, ujar si payau, ya Rasulullah, sampaikan dengan si Den. Aku ini bayi si anak masih halus-halus, masih bayi, masih nete. Kesian, ini anak-anak karas, susuku karas, berarti lapar anakku nih. Paham tuh bener dong? Kalau karas berarti ya Rasulullah, aduh, nangis. Si payau tadi nangis karena anaknya tadi itu pasti sedang kelaparan, hendak makan. Mamanya karena kau memberi, diikat. Kayak apa? Lepaskan aku ya Rasulullah, lepaskan. Minta izin dengan sida. Wah, minta izin lagi Rasulullah. Nang, lepaskanlah, kasihan. Kata kau ya Rasulullah. Padahal kan ya Rasulullah, jalan sepayau dengan sidin, aku sumbat haja. Cukup memberi makan, kanyang anakku, kayaknya aku balik lagi ke sini. Berjanji aku, berjanji nah. Disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa jar? Apa jaminannya apa jar orang tadi? Kalau aku lepaskan, sidin berbulik lagi ke sini, jaminannya apa? Ujar Rasulullah, kalau usah ngalih-ngalih jamin, aku seorang jaminannya. Masya Allah, itu Rasulullah SAW. Untuk memberikan kepercayaan kepada si manusia yang hendak menyembelih si payau tadi itu. Aku jaminannya nih. Percayalah ikam dengan aku. Nurut ini pasti dengan aku. Apa ujar kok? Bah, kalau pian memang jaminannya, ayah, lepas. Dilepas. Hei payau, ujar Rasulullah, ikam jangan dustai aku lah. Ini aku jaminannya nih. Melepaskan ikamnya aku jaminannya. Jangan sampai ikam mendustai aku. Kada ya Rasulullah, kada mungkin aku berdustawan pian. Hei, takut ketulahan aku. Payau takut ketulahan dengan Nabi. Allah, ini payau ajaib. Wujud. Kalau ada payau macam itu, ya, hakun kapian makannya, dagingnya dong. Takut jadi. Takut. Allah, ini pedatuannya payau. La ilaha illallah. Akhirnya, yahir. Oke. Kata orang, dilepasnya si payau tadi talinya, sebuting dilepas dari kakinya. Begitu lepas sudah, ya Rasulullah, izinlah, ini kayaknya anakku nih sudah kada tahan lagi sini, hendak makan nih. Wah, buka sini, buka.
subhanallah, kada lawas datang lagi memang bujur si payau tadi, datang lagi payau. Nah ya Rasulullah, harap ikam sambil menangis, kada purun aku ya Rasulullah, melihat anakku halus-halus, 4 anakku ya Rasulullah. Berarti kalau aku disumbulin ini jadi piatu, anakku jadi piatu. Kesiannya, ya Allah, kada purun. Itulah ulun teringat itu tuh, jadi kada purun makan anak makan tuh jalan kada kawa, kada sanggup ya. Akhirnya sedih aku jadi si payau tadi. Kenapa pisah dengan anakku tuh ya Allah, kayak apa? Nangisan anakku, bapak. Masih halus-halus ya Pak. Karena ini ulun kada umi mama kada kawal lawas-lawas. Soalnya ini yang menjamin Muhammad, Rasulullah yang menjamin. Kalau aku talambat supan aku dengan ketulahan pulang dengan Rasulullah. Jadi mama berpisah dulu naklah. Assalamualaikum nak. Masih payau dengan Rasulullah. Ya, karena Rasulullah tahu dengan apa namanya, dengan bahasanya itu. Kullu dabah nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Semuanya dabah itu hayawan yang melata di atas permukaan bumi itu tahu dengan Rasulullah. Kau berpandil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah, bayangkan kullu dabah nataqat bi fasihil ibarah. Allah, semua hayawan binatang yang melata kalah berpandil di hadapan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, la ahjarun wala ashjarun illa yusallimu alayya. Tidak ada sebatang pohon pun, sebiji batu pun, melainkan apabila berdebat dengan aku mengucap salam kepada aku. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Gemuruh mengucap salam kepada Rasulullah apabila Rasulullah berlalu di hadapan mereka. Sallu ala Muhammad. Allahu Akbar. Makanya ramaikan setiap majlis-majlis maulid dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Apabila majlis itu ramai dengan sholawat kepada Rasulullah, maka sama dengan halnya majlis itu menebarkan minyak harum sampai dengan malaikat harumnya. Kata malaikat ini harum sholawat Nabi Muhammad di bumi sampai tercium di alam malakut. Sallu ala Muhammad. Allahu Akbar. Ketika si lembah itu ditanya, lebah, kenapa yang ikan irup itu kan tidak semuanya manis, ada yang kecut, ada yang pahit, ada yang asam. Tapi ketika sudah ya dituangkan lagi lewat muntung ikan, itu menjadi manis. Madu ngarannya, bujur-bujur. Itu madu lebah itu. Padahal inya menghirup semuanya itu. Yang ini ditaguknya, bunga ini ditaguknya, bunga itu ditaguknya, banyu ditaguk, semuanya ditaguk. Karena tahu dirasanya. Begitu jadi madu sehat. Orang minum madu sigar. Bujur ke bujur? Manis.
Ketika ditakuni itu si lebah tadi, kenapa bisa jadi manis? Apakah ikam itu mempunyai banyu gula? Kada mempunyai banyu gula, aku kada besi banyu gula. Tapi kenapa bisa manis itu madu? Karena setiap aku mengisap bunga-bunga tadi itu, aku bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Mengisap bunga sambil solawat, mengisap bunganya sambil solawat, mengusap lagi. Padahal yang diisapnya ada yang bau. Kalau pas kena bunganya bunga bangkai. Kalau bunga anggrek, bunga mawar kan harum-harum, pas bunga bangkai bau. Tapi begitu diisap, wah, dituangkan lewat muntungnya jadi madu yang manis karena solawat tercampur dengan banyunya tadi itu. Sallu ala Muhammad. Allahu Akbar. Berbulik lagi dengan si payau tadi. Belum tung-tung si payau. Perpisahanlah si payau dengan anak-anaknya, goodbye begitu. Nangisan anaknya. Sampai lagi kepada Rasulullah. Wah, ya Rasulullah datang sudah. Iya, alhamdulillah ikam datang. Kalau kadang aku tampar ikam ni. Kadang kataku juga aku tulahan mimpian ya Rasulullah. Sampai ke hadapan Rasul. Ya Rasulullah, sampaikan dengan sidin ya Rasulullah. Anak aku tuh empat-empatnya semuanya menangis, semuanya sedih, tinggalkan aku kisahkan aku hendak disumbuli, aku gitu kena purun, terpisah dengan anak-anakku ya Rasulullah. Ujar si pemburu tadi, ya Rasulullah, apa gerang yang dikisahkan seru banar, apa yang dikisahkan sidin kada paham mulut. Dikisahkan oleh Rasulullah. Sidin, perpisahan dengan anak-anaknya terharu jernya. Sidin mengisahkan dan anaknya hendak diolah sop, hendak diolah sate, hendak disumbulih. Si pemburu tadi itu kan tahu Sidin hendak diolah sate, tahu mendengar ikam mempandirkan tadi, mendengar Sidin. Allah kesiannya ya Rasulullah, kada purun jua aku nih, kada jadi sudah. Biarkan aja lepas, biarkan aja. Dengan anak-anaknya, besi anak masih halus-halus kayak Rasulullah. Iya, anak-anaknya 4 lagi. Aduh ya sudah ya Rasulullah, aku bebaskan. Nah, ujar Rasulullah, payau, ikam dibebaskan. Ikam kada jadi disumbule, ikam kada jadi diolah sate, ikam kada jadi diolah dengan sop. Nyaman, ikam bebas. Boleh bulik ikam. Bujur kayak Rasulullah, bujur. Itu si payau tadi, inya bikin abstraksi di hadapan Rasulullah sambil loncat-loncat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa ujar si pemburu tadi, ya Rasulullah kenapa jadi joget dan kayak kan? Artinya inya bersahadat, inya berkalimah tauhid. Coba bayangkan ikan, karena syukurnya kepada Allah, berterima kasihnya dengan kita, dengan ikam juga, masuk karena dibebaskan oleh ikam. Iya kayak Rasulullah, bujur-bujur terharulah ya Rasulullah. Kada purun juga ulun melihatnya. Ya Allah, maafkan ulun jadi seorang tadi itu. Masya Allah ya Rasulullah, semoga Allah maafkan ulun. Sudah ikam dimaafkan oleh Allah. Ikam sudah membebaskan Sidin. Subhanallah, berkat Rasulullah SAW. Si payau jadi panjang panjang umur sampai berapa? La ilaha illallah. Itu kisah payau itu. Hanya kisah payau, belum kisahnya biawak tadi itu biawak. Biawak itu biawak itu bersyahadat di hadapan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai sebab biawak ini orang yang kada beriman kepada Rasulullah menjadi beriman. Sebab biawak, gara-gara biawak, wasilah biawak yang bersyahadat di hadapan Rasulullah, yang bersaksi di hadapan Rasulullah tentang kemuliaan dan keagungan Rasulullah. Artinya biawak tahu kemuliaan Sayyiduna Muhammad. Allahu Akbar. Rasulullah sedang berjalan dengan beberapa para sahabatnya. Maka datang lagi pemburu juga, ini kisahnya pemburu malam ini nih. Datang lagi pemburu seikung, sorangan Sidin. Bawa biawak di belakangnya, bawa biawak di belakangnya. Ya, begitu berdapat pas-pasan dengan Rasulullah SAW, dengan rombongannya Rasulullah SAW.
Ya, kata si pemburu tadi, abikum Muhammad, apakah di tengah-tengah kalian itu ada yang ngarannya Muhammad? Naam, ana Muhammad bin Abdullah, ana Muhammad Rasulullah. Iya, ada, saya Muhammad bin Abdullah, saya Muhammad Rasulullah. Oh, kata si pemburu tadi, bisa maju ke muka sini. Oh, sangat bisa aja Rasulullah, sangat bisa. Ya Muhammad, aku nih lawas sudah mendengar ngaran pian nih. Aku nih hendak tahu juga nih, ujarnya pian nih harat. Nah, amun bujur-bujur harat lah, ulun hendak bersyahadat di hadapan pian yang disaksikan oleh sahabat-sahabat pian. Tapi harus terbukti. Ulun rancak mendengar, ujarnya pian harat. Ujar Rasulullah, emang hendak apa ikam nih? Nih, aku nih dapat buruan nih. Nih, buruan. Pas diperlihatkan buruannya itu apa? Biawak. Gunol biawak. Biawak sungai. Kenal biawaknya. Diikat. Ujar Rasulullah, itu buruannya lapasan. Jangan. Kena lapas. Kena buka. Kada buka aja. Aman. Aku yang menjamin aman. Biawak, jangan buka ikam lah. Kada ya Rasulullah. Aman. Nah, ikam hendak apa? Ujar orang tadi, amun pian wahai Muhammad, ini belum masuk Islam nih. Amun pian kawa ya menakoni si biawak ini dengan bahasa pian, kemudian direspon sama si biawak ini, maka aku akan masuk Islam. Artinya aku melihat, menyaksikan biawak ini kau berpandir. Baik, kata Rasulullah, sudah dilepas. Biawak, man Allah, siapa itu Allah? Kata si biawak, Allahu Rabbi wa Rabbukum wa Rabbul khalaiki ajma'in. Kori juga ternyata biawak. Masya Allah, Allah itu dia Tuhanku, Tuhan kalian, dan Tuhannya seluruh makhluk yang ada di atas bumi ini. Bayangkan, biawak itu kawa. Ya, kawa mengucapkan kalimat yang luar biasa. Takajub si pemburu tadi itu buruan. Hai, harapnya ini biawak nih, salah tangkap aku nih jadi. Biawak sakti ini aku tangkap nih. Ujar, ya biawak, man ana? Anta Habibullah, anta Rasulullah, anta Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Wah, arat biawak nih. Ajib dah. Anta Habibullah, anta Rasulullah. Engkau ini adalah kekasih Allah. Engkau ini adalah utusan Allah. Engkau ini adalah pimpinan semua para nabi dan para rasul. Ini statementnya biawak baik. Sekolah di mana, pesantren di mana itu biawak. Coba bayangkan, kenal dengan Rasulullah. Dia si pemburu tadi, waduh takut aku. Salah tangkap ini. Masya Allah. Lantas ikam iman kepada siapa? Amantu billah wa amantu bika ya Rasulullah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammad Rasulullah sallallahu ala Muhammad. Aku iman kepada Allah dan aku iman kepada engkau wahai Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Wah, ujar si pemburu tadi, aku kada mau kalah. Aku juga iman kepada Allah, iman juga kepada pian wahai Rasulullah. Mulai hari ini biawak lapas lagi ikam sana. Nah, sebab ikam ni aku jadi dapat hidayah jar. Ya Rasulullah, aku beriman kepada pian. Biawak menjadi sebab imannya seseorang yang tidak kenal sebelumnya dengan Nabi Muhammad, yang tidak iman sebelumnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad.
Mudah-mudahan kita yang sudah beriman dari mulai kita keluar dari rahim ibu kita selamat dunia dan akhirat. Tinggal bagaimana ya mensikapi iman kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan terpupuk terus mahabbah kita, cinta kita kepada Sayyidina Muhammad, yang harapan kita dengan modal cinta tadi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahad, dikumpulakannya seseorang beserta orang yang dia cintai. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, insya Allah kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Di dunia dengan mahabbah kepada beliau, di akhirat berkumpul dengan beliau dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan haji ramsah.